Tapi ini sekarang turun harga jadi 19 juta Innova, dan ini adalah mobil inceran banyak orang. Kita cek nih, cuman 25 juta. Oke guys, yang nyari Innova ini ada 50 jutaan. Kita langsung cek aja dulu di depan kita. Oke, ada yang nyari Grand Max 2014 cuman 20 jutaan. Ini ada nih guys, mobil keluarga nih guys, 50 juta rupiah. Ada Avanza E 1300 cc 2014. Gokil guys, ada SLK nih. Kita langsung cek aja nih, Mercedes-Benz SLK 250. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Nah, kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA, dan kita akan mereview unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang JBA. Ini adalah JBA Meruya. Untuk cara daftarnya atau ikut lelangnya sudah sering gue jelaskan. Nah, ini bisa melakukan secara floor atau juga online ya. Itu adalah tenda lelangnya. Kalau mau melakukan secara online, teman-teman langsung cek websitenya, ada di deskripsi. Gampangnya depositnya untuk ikuti lelang ini per lotnya 5 juta rupiah. Saat teman-teman memenangkan unit mobil, teman-teman berkewajiban membayarkan administrasi balai lelang sebesar 2.250.000. Tapi kalau memang teman-teman nggak menang sama sekali, deposit yang tadi 5 juta tersebut akan balik 100%. Nah, itu singkatnya cara lelang. Nah, teman-teman juga jangan lupa follow Instagram Dozo21 serta selalu subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Oke, ada unit-unit apa aja yang menarik, teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai. Oke guys, ini masih ada dan masih unsold. Sekarang sudah turun harga nih jadi 19 juta rupiah nih guys. Timor 515 yang kemarin pernah kita review. Nah, di depan kita nih ada Timor nih guys. Ini tahun 2000, manual transmission. Odometernya udah di 215 ribuan kurang lebih ya. Dengan pajak mati di bulan 2 2017. Aneh agak panjang. Eksteriornya D, interiornya C, mesinnya terkategori cukup. Dan ini di open di harga 19 juta rupiah sekarang guys. Dari 20 jutaan sekarang turun jadi 19 juta. Nah, ini pernah kita review ya, sudah agak ceper. Velgnya ini sudah gantian bawaan Honda dengan kondisi ban kurang lebih 30 atau 20%. Catnya sudah agak mengusam. Headlamp, fog lamp masih terkategori kusam nih kalau menurut gue, jadi harus diganti biar lebih bening lagi. Kondisinya masih cukup presisi, cuman ada beberapa bagian cat yang kurang apik ya. Ya sama lah, di bagian sisi sebelah kirinya ini juga kurang apik catnya, jadi harus di repaint atau di repair body lagi. Kalau untuk di bagian belakang ini juga ada beberapa cat yang rusak nih guys. Stop lampnya juga sudah mengusam, ada beberapa stop lamp yang sudah pecah nih kayak gini nih di lakban. Terus di bagian belakang ini catnya agak kurang banget nih. Coba kita cek sekali lagi di bagian interior. Nah, ini di bagian interiornya sudah power window, setirnya sudah gantian bawaan dari Momo nih guys. Untuk di bagian dashboardnya, di bagian tengahnya sudah ada wood panel ya, termasuk di kisi-kisi AC, dan juga di bagian frame dari tombolnya power window. Untuk spionnya sudah elektrik, ini adalah bentuk dari cluster meternya, masih cukup baik ya. Nah, cuman di bagian dashboard nih kayaknya pernah bongkaran nih guys, ada beberapa X-lamp, sarung joknya masih terbilang cukup, belum ada yang sobek-sobek. Dan ini di bagian belakang nih guys. Ya kalau untuk di bagian dalam sih masih cukup lah kalau gue bilang ya. Nih, buat teman-teman yang nyari Timor nih guys, ada tahun 2000 ya, manual transmission. Odometernya udah di 215 ribuan. Pajaknya mati di bulan 2 nih guys, tapi 2017. Jadi salah satu PR. Maklum lah, mobil tua guys. Dengan eksteriornya kurang, interior kurang, mesinnya terkategori cukup nih guys. Kita tadi sudah kelilingin dan juga lihat di interiornya. Tapi ini sekarang turun harga jadi 19 juta rupiah. Nah, buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id guys. Oke, kita langsung di lot di depan kita nih ada Innova, dan ini adalah mobil inceran banyak orang. Kita cek nih, cuman 25 juta. Oke guys, ini di depan kita nih ada Toyota Innova G tahun 2013 automatic transmission dengan odometernya di 140 ribuan. Nota pajaknya yang sayang nih yang nggak ada, dengan eksteriornya B, interior C, mesinnya di C. Di opennya cuman 25 juta rupiah. Coba kita screening dulu fisiknya seperti apa. Oke guys, di depan kita ini adalah fisik dari Innova G 2013, masih terbilang cukup oke ya. Headlamp, fog lamp masih terkategori cukup. Kalau untuk di bagian velgnya nih OEM dari bawaan Toyotanya, sayang kondisi bannya kurang lebih hanya sekitar 40% kurang ya. Nah, ini adalah di bagian sisi sebelah kirinya masih cukup presisi, masih terbilang cukup baik ya. Coba kita cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari Innova G 2000 cc bensin dengan stop lampnya agak sedikit kusam ya, tapi masih terbilang oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang dan sudah ada N-barnya. Sisanya nih masih terkategori oke. Quarter dan juga bumper sebelah kiri dan kanannya masih terbilang cukup presisi. Coba kita intip di interiornya.
Oke guys, lanjut kita cek di bagian interiornya. Ini terasa cukup old school sih ya. Trim bawaan pabriknya blue seperti ini. Kompartemen di bagian tengahnya masih cukup rapi. Ya sepertinya ini habis dipoles ya. Automatic transmission dengan odometer 140 ribuan. Agak sedikit menipis ya, wajar. Untuk bagian setirnya, layout dashboardnya masih terbilang oke. Dan untuk di bagian plafonnya masih terbilang cukup sih kalau menurut gua. Dan di bagian interiornya masih wangi nih. Jadi masih oke banget. Nggak perlu dicuci poles lagi, udah siap pakai nih guys. Oke nih buat teman-teman yang tertarik dengan Innova G 2000cc, yang ini adalah bensin ya tahun 2013 tapi dia automatic transmission. Odometernya sudah di 140 ribuan. Sayang nota pajaknya nggak ada, cuman teman-teman bisa cek di plat nomornya, nanti dicek di online ya. Kondisinya eksteriornya masih B, interiornya C, mesinnya di C, dan ini di open hanya di 25.500.000. Buat yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id nih guys. Hai guys, di depan kita nih ada Avanza tipe E. Kita langsung coba cek dulu datanya ya. Oke, ini depan kita ada Avanza E 1300cc 2014 nih guys. Manual transmission dengan odometernya udah di 130 ribuan. Pajak mati di Agustus 2020 kemarin nih. Dengan eksteriornya kurang, interiornya C, mesinnya di C. Di open cuma 50 juta rupiah. Coba kita cek fisiknya seperti apa. Oke guys, ini adalah Avanza E 2014 dengan kondisinya catnya sudah agak banyak yang ngelotok ya. Di depan kita nih lihat di bagian bumper ada baret dan juga ngelotok, kurang presisi di bagian bumper dan fender. Velg sudah diganti dengan alloy seperti ini. Dengan bawaan E sebenarnya velgnya kaleng ya. Dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50%. Oke guys, di bagian sisi sebelah kiri dari depan sama ya. Di bagian depan bumpernya ini sudah agak mengusam. Sudah ada fog lamp sih di bagian depannya, cuman hanya fog lampnya ini sudah mengusam dan agak retak seperti ini, jadi harus diganti. Kurang sedikit presisi di bagian bumper dan fendernya. Sisanya nih juga terkategori kusam sih kalau menurut gua untuk di bagian eksterior. Coba kita cek di bagian belakang. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari Avanza E-nya. Stop lampnya sih masih oke, 2 titik sensor parkir dan sudah ada N-bar-nya. Sudah ada kamera mundur dan masih ada wipernya. Walaupun catnya ini sudah agak sangat-sangat mengusam sih kalau gue bilang. Jadi sementara ini untuk di bagian eksteriornya agak kurang kalau menurut gue ya. Sedikit kita intip di bagian interiornya. Untuk di konsol tengahnya sudah head unit double din monitor seperti itu. Untuk di bagian joknya ini masih sarung ya, dengan kondisinya agak sedikit sobek-sobek dan agak mengusam. Lalu untuk di bagian dashboardnya ini masih terkategori oke. Plafonnya sedikit kotor jadi harus butuh di salon lagi. Untuk kondisi di bagian interior ini masih terkategori cukup sih menurut gua. Oke guys, yang nyari mobil keluarga nih guys, 50 juta rupiah. Ada Avanza E 1300cc 2014 manual transmission di depan kita nih. Dengan eksteriornya kurang, interiornya C, mesinnya terkategori C. Di open cuma 50 juta rupiah untuk Avanza E 2014. Buat yang tertarik langsung ya cek di jba.co.id. Oke guys, kita sekarang coba aja nih kita screening unit-unitnya yang ada di sini, tapi secara cepat ya karena nih unitnya agak lumayan banyak. Jadi gua akan menjelaskan sedikit aja di bagian eksteriornya. Oke ini guys, buat teman-teman yang nyari Mitsubishi Mifect nih, di depan kita ada nih. Ada Mifect 2010 automatic transmission 2400cc. Pajaknya mati di bulan 5 2022 nanti. Odometernya di 131 ribuan, eksteriornya kurang ya, interiornya C, mesinnya C. Kita langsung cek aja datanya. Sini ada Mitsubishi Grandis 2400 Mifect 2010 guys. Ini automatic transmission. Odometernya 131 ribuan dengan pajaknya mati di bulan 5 2022 nanti. Eksteriornya kurang, interiornya masih cukup, mesinnya cukup. Ini 87 juta rupiah tahun 2010 Mifect guys. Nah kalau kita lihat kondisinya emang di bagian eksterior butuh cuci poles, tapi ini kondisi bannya, velgnya ini masih cukup oke. Velgnya ini masih alloy ya, headlamp, fog lampnya masih cukup baik. Ini habis repaint keseluruhan bodinya nih kalau dilihat sih. Terus di bagian sisi-sisinya ini masih cukup presisi. Nah kalau di bagian belakang nih ada corner parkirnya, ada sentral parkirnya, dan ini top lamp masih oke, defogger untuk kaca belakang. Nah ini Mifect ya, ini 2400cc Mifect nih guys. Nah kalau kita lihat dari sisi-sisinya nih masih cukup oke juga nih, hanya butuh cuci poles lagi. Nah, interior nih dalamannya masih oke guys, sarung joknya masih bagus, head unitnya udah double din monitor seperti itu, dan dashboard masih oke, setir masih cukup, plafon masih cukup. Ini masih kondisi cukup baik kalau menurut gua guys. Oke guys, ini dia adalah Mitsubishi Grandis Mifect guys 2400cc dengan odometernya 131 ribuan, pajak mati di bulan 5 2022 nanti. Eksteriornya D, interiornya C, mesinnya di kategori C. Ini di open di 87 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan cek di jba.co.id.
Lanjut nih, ada Highline guys. Nah, ini kita cek aja dulu nih datanya nih. Di depan kita nih ada Daihatsu Highline nih F69 ya, 2700 cc, ini masuknya tahun 92 guys. Odometernya 362 ribuan, wajar guys. Dengan pajak mati di bulan Februari 2014 nih, cukup lama nih guys. Eksteriornya D, interior C, mesinnya C, di open di 49 juta rupiah. Oke, ini adalah Highline di depan kita, bukan yang tough ya, dan ini kondisinya udah agak kusam banget. Eksteriornya nih banyak harus di repair body dan di repaint. Sudah ada pasangan bull bar seperti ini custom ya. Terus grillnya juga custom dengan headlampnya sudah agak mengusam tapi masih kondisi cukup lah. Velgnya ini sudah gantian, bukan standarnya dengan tipe bannya yang MT ya, agak besar ya, kondisinya kurang lebih sekitar 40%. Catnya sudah agak mengelupas, mengusam seperti ini, sayang banget nih, harus di repaint lagi, cuman terlihat bodinya kokoh. Kondisi bagian sebelah kanan dari belakang juga ada beberapa pecah di bagian over fender nih guys, jadi harus di repair lagi. Sisanya sih masih oke ya. Coba kita cek di belakangnya kayak apa nih. Wih, ban serepnya masih ada garisnya, tampak baru ya, masih oke banget nih. Kondisi belakang stop lamp masih apa adanya, masih cukup baik. Coba kita cek di bagian dalamnya kayak apa. Nah, ini dia di bagian interiornya. Door stripnya masih ada plastiknya guys. Ini udah agak menguning begini ya, kayak bawaan pabrik, keren banget. Sarung joknya masih ada emboss Daihatsu, tapi di sini sudah sobek-sobek ya, termasuk di bagian driver. Kayak sarung joknya ditukar ya, karena yang paling sobek di sana, yang sini senderannya masih oke. Headrest ini masih bawaannya. Nah, kondisi di jok belakang nih kayaknya sudah gantian ya, agak berbeda sedikit, sudah hadap depan. Layout di bagian dashboardnya seperti ini guys. Bagian cluster meternya old school ya. Ya apa adanya sih, jadi butuh di touch up lagi nih di bagian interiornya nih. Tapi masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Ini masih 4x2 ya, Highline soalnya. Sistem locknya nih masih zaman dulu banget. Oke guys, di depan kita nih ada Daihatsu Highline nih 2700 cc, ini tahun 92, manual transmission. Odometernya udah 300 ribuan ya, dengan pajak mati di bulan 2 nih guys, 2014. Cukup lama nih. Eksteriornya kurang, interiornya C, mesinnya terkategori C. Agak-agak sedikit ada yang kropos tapi nggak terlalu parah ya. Di open di harga 49 juta rupiah nih buat teman-teman nih. Ya buat gantinya tough nih atau off-road kecil-kecilan ya, walaupun 4x2. Ada di depan kita Highline nih tahun 92, manual transmission. Langsung aja cek di jba.co.id. Gokil guys, ada SLK nih, kita langsung cek aja nih, Mercedes-Benz SLK 250. Kalau di sini tahunnya belum ada ya, cuman kalau dari plat nomornya sepertinya nih tahun 2000 berapa nih, 16 mungkin ya. Cuman teman-teman nanti cek aja. Ini automatic transmission. Odometer masih 37 ribuan guys. Nota pajak sama BPKB masih belum terverifikasi. Ini eksterior B, interior B, mesinnya juga di B nih guys. Saat ini di open di 276 juta nih guys. SLK 2,5. Kalau dilihat dari headlampnya sudah Pro G, untuk di bagian bawahnya lampunya sudah LED list seperti itu ya. Grillnya keren banget, warnanya abu-abu metalik. Velgnya OEM nih dari Mercy-nya nih guys. Nah ini AMG ya, keren banget nih. Velgnya udah di ring 17. Bannya kondisinya masih sekitar 60%. Ini keren banget nih, 2 seater, cuman di bagian atasnya ini sudah ada kayak panoramik ya. Quarter masih oke, masih keren banget nih, masih cukup presisi. AMG nih guys di belakang, SLK 2,5 masih oke. Ada 2 muffler ya, dan titik sensor parkir sudah include dari pabrikannya. Di belakangnya nih sudah di fogger nih guys, keren banget nih. Nah ini adalah sisi bagian sebelah kiri dari belakang, jadi masih cukup oke sih kalau menurut gua. Coba kita cek nih, dibuka apa enggak. Kita langsung cek di bagian dalamnya. Oh sepertinya dikunci. Kita langsung intip aja nih guys. Sedikit agak gelap ya. Ini adalah bagian dari interiornya. Konsol tengahnya kisi-kisi AC gue suka tuh ya, mirip banget dengan Mercy-nya. Lalu ini seperti kayak Mercy bawaan tipe S, tipe C ya, rata-rata konsol tengahnya kompartemennya seperti ini. Jadi masih terbilang cukup baik nih di bagian interior. Tapi di SLK ini cuma ada 2 seater ya, tapi kondisi masih cukup baik. Oke nih guys, yang nyari SLK, di depan kita ini ada Mercedes-Benz SLK 250 ya. Ini kalau nggak salah tahun 2000 berapa nih, 2012 2016. Jadi teman-teman cek aja di JBA nih, karena untuk tahunnya sama BPKB dan data dari STNK nya masih belum masuk ya. Eksteriornya masih B, interior B, mesin B, jadi masih serba cukup baik. Odometer aja masih di 37 ribuan. Di open di sini di 276 juta rupiah. Nah buat teman-teman yang tertarik, buruan cek di jba.co.id, ada mobil sport mewah seperti ini nih di JBA guys. Oke guys, yang nyari Innova ini ada 50 jutaan. Kita langsung cek aja dulu. Di depan kita nih ada Toyota Innova E 2005 manual transmission guys, 2000 cc. Ini masuknya ke bensin ya. Odometernya ini udah tinggi banget ya, dalam mobil operasional kayaknya 421.000 guys. Pajak mati di Agustus 2020 kemarin, BPKB-nya ready. Eksteriornya D, interiornya E, mesinnya di C nih guys. Di open di 55 juta rupiah.
Gila guys, udah 400.000 kilometernya. Tapi untuk di bagian eksterior memang agak kurang kusam begini ya. Headlamp, fog lamp sudah agak mengusam. Velgnya juga sudah bukan bawaan tapi sudah gantian seperti ini dengan kondisi bannya kurang lebih 20-30%. Bagian sisi-sisinya nih udah cukup kotor banget. Coba kita cek dulu di bagian interior. Wah, ini kayak mobil perang nih guys. Untuk di bagian door trimnya udah kusam, joknya, sarungnya kusam seperti ini. Ya di bagian dalamnya ini harus ditacap lagi. Terus di bagian untuk handle tangannya nggak ada ya, sebelah kiri kanan nih, copot nih guys. Lalu ini di bagian dashboardnya ini kusam banget, cluster meternya. Lalu ini adalah di bagian setirnya sudah kayak gini nih, agak kendor juga sih kayaknya tuh. Karena wajar lah, 400.000 kilometernya. Terus di laci penyimpanan tutupnya sudah pecah kayak gitu, jadi harus ditacap lagi nih guys keseluruhan nih kalau untuk memang misalnya teman-teman tertarik dengan unit ini. Kotor banget nih guys, kayak mobil perang. Lalu di bagian belakang ini stop lamp sih masih oke ya. Ini kondisinya sudah dikasih emblem tipe V guys. Padahal ini adalah tipe E. Ya ini butuh di repair body dan disiram lagi nih guys. Bagian sebelah kiri ini juga catnya ada beberapa yang kurang apik ya dan kusam. Velgnya sih agak kurang cocok kalau menurut gua sih. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Innova 50 jutaan, di depan kita ada Toyota Innova tipe E 2005 manual transmission. Ini tipe yang bensin ya guys, dan ini odometernya udah tinggi banget nih, 400 ribuan. Pajak mati di bulan 8 2020 kemarin, BPKB-nya ready, eksteriornya D, interior E, mesin C, di open di 55 juta rupiah nih guys. Oke, yang nyari Grand Max 2014 cuman 20 jutaan, ini ada nih guys. Nah, ini adalah Daihatsu Grand Max 2014 manual transmission, odometer 218 ribuan dengan pajak mati di bulan 4 2021 kemarin. Eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di C nih guys. Ini cuman 29 juta rupiah. Nah, ini untuk dokumen lainnya teman-teman langsung cek aja di jba.co.id. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya, panel pintu belakang kiri dan sisanya ini belang banget ya. Jadi ini udah ada indikasi X repair. Kalau untuk di bagian headlampnya masih oke, tapi catnya ini agak kurang keseluruhan karena kayaknya catnya ngasal ya. Velgnya masih bawaan Daihatsu dengan kondisi ban nih kurang lebih udah 20-30%. Kalau untuk di sisi bagian sebelah kanan nih juga sama ya, ini terlihat juga catnya agak belang-belang, kondisinya ya kurang rapi aja sih kalau menurut gua ngecatnya. Di bagian belakang stop lamp masih cukup oke. Ini adalah Grand Max tipe D ya, DOHC, dan ini belum ada sensor parkirnya, tapi kondisi belakangnya masih cukup oke. Coba kita intip di bagian interior. Oke, di bagian interior ini untuk kacanya masih engkol ya. Kondisinya kayaknya nih jumper, akhirnya soak ya. Di belakang tuh kiri kanan ada pada depan, joknya bagian tengah ini masih cukup oke, dan di bagian depan juga masih terbilang cukup. Layout dashboardnya masih terkategori cukup. Ini adalah dari cluster meternya masih terkategori cukup oke sih kalau menurut gue di bagian interior. Oke guys, yang nyari Grand Max 20 jutaan nih guys, ini adalah Grand Max 2014 manual transmission. Ini Grand Max tipe D 1500 cc dengan odometer di 218 ribuan. Pajaknya mati di bulan 4 2021 kemarin. Eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di C, di open di 29 juta rupiah. Langsung aja teman-teman cek di jba.co.id. Oke guys, di depan kita nih ada mobil 33 juta, langsung coba kita cek dulu datanya. Oke guys, di depan kita nih ada Suzuki Karimun. Kalau untuk dari bodinya nih wagon yang GL ya guys ya, manual transmission, odometer di 121 ribuan, pajaknya ini nggak ada atau nota pajaknya nggak ada. Eksterior C, interior C, mesin C, di open di harga 33 juta rupiah. Cuman kita langsung coba cek fisiknya dulu. Oke guys, di depan kita nih ada Karimun Wagon GL dengan kondisinya masih serba cukup, cuman 33 juta rupiah. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya, headlampnya masih oke, belum ada fog lampnya walaupun sudah ada rumah fog lampnya ya tipe GL ini. Lalu untuk di bagian velgnya ini sudah gantian dan kondisi banyak kurang lebih sekitar 50%. Sebelah kanan dari depan ini masih terbilang cukup presisi ya. Kalau kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini juga masih terbilang cukup presisi, dan ini masih kayaknya habis dicuci sih ya, tapi tetap butuh dipoles lagi nih biar lebih oke lagi nih guys. Oke, ini adalah di bagian belakang, belum ada wiper, belum ada sensor parkir, stop lamp masih terbilang cukup oke, ada beberapa bercak di bagian catnya ya, jadi ini harus di repaint lagi, sayang banget sih. Sisanya sih masih terkategori cukup, dan ini adalah Karimun Wagon GL. Coba kita intip di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya, agak sedikit ngotak seperti ini, masih bawaan pabrikannya semuanya. Untuk di joknya ini agak sedikit kotor ya, walaupun sarung dari trim bawaan pabrikannya, tapi terkondisi butuh di salon kembali, termasuk di plafonnya. Nah, sisanya nih di bagian dashboardnya ada X-lamp ya, kayaknya bekas pewangi. Sisanya masih terkategori cukup untuk di bagian interiornya nih guys.
Oke nih, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 33 jutaan nih, ada Karimun Wagon GL di depan kita. Masih serba C ya, eksterior C, interior C, mesin C. Di open cuma 33 juta rupiah nih, ada di jba.co.id. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id. Oke guys, jadi sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Semoga informasi yang bisa gue berikan ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga informatif nih buat teman-teman semua. Banyak banget ya unit-unit di Balai Lelang JBA. Gue sudah secara ringkas tadi gimana cara ikut lelang untuk syarat-syarat singkatnya ya, jadi di awal video tadi. Untuk update-nya teman-teman langsung follow aja Instagramnya Dozo21, serta jangan lupa subscribe channel ini biar selalu mendapatkan informasi update terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 sign off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.